Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan mengenai karakteristik perkembangan kepribadian masa remaja dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang beranggotakan Wafid Aida Lailatul Nur Azizah, Alia Salasafira, dan Devi Safitri Kafulillah. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama, makna kepribadian remaja, yang kedua, karakteristik perkembangan kepribadian remaja, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja, dan yang keempat, implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pembelajaran. Makna kepribadian remaja. Menurut Abin Syamsuddin Magnum, kepribadian adalah kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik. Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencarian identitas diri. Pencarian identitas diri adalah proses menjadi seseorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Pada masa remaja awal, anak laki-laki dan perempuan sudah mengetahui perbedaan di antara yang baik dan yang buruk, dan mulai menilai sifat seseorang. Sifat ini akan menyadarkan anak laki-laki dan perempuan terhadap pentingnya kepribadian dalam kehidupan sosial, dan karenanya mereka akan mampu cara untuk memperbaiki kepribadiannya lewat membaca buku, haus motivasi, dan ingin mendapatkan arahan dari orang lain. Selanjutnya, aspek kepribadian, yaitu 1. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika, perilaku konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. 2. Temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat atau lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. 3. Sikap, sambutan terhadap objek atau orang, benda, peristiwa, norma, dan sebagainya yang bersifat positif, negatif, atau ambivalent atau ragu-ragu. 4. Stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. 5. Responsibilitas atau tanggung jawab, kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. 6. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Pokok pembahasan berikutnya adalah tentang karakteristik perkembangan kepribadian remaja. Perkembangan kepribadian dapat diketahui melalui perubahan fisik, cara berpikir, kemampuan bahasa, penilaian diri, serta lingkungan dan sebagainya. Karakteristik perkembangan kepribadian remaja adalah sebagai berikut. A. Remaja selalu berusaha untuk bersikap hati-hati dalam berperilaku, memahami kemampuan dan kelemahan dirinya. Kemudian yang B, meneliti dan mengkaji makna, tujuan, dan keputusan tentang jenis manusia seperti apa yang dia inginkan. Kemudian yang C, memperhatikan etika masyarakat, keinginan orang tua, dan sikap teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah D, mengembangkan sifat-sifat pribadi yang diinginkan. Dalam uraian di atas dapat dipahami bahwa remaja sudah bisa dikatakan memiliki kepribadian apabila ia sudah memiliki pemahaman tentang tugas dirinya, untuk dirinya sendiri, sosial masyarakat, keluarga, dan lingkungan alam.
Pembahasan yang ketiga mengenai faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja. Andi Mapiare menegaskan bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu pembawaan atau hereditas, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga citra diri atau self-concept. Faktor yang pertama yaitu pembawaan atau hereditas. Pembawaan adalah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat keturunan. Beberapa ahli ilmu pengetahuan menekankan pentingnya faktor keturunan ini bagi pertumbuhan fisik, mental, maupun sifat kepribadian yang diinginkan. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian misalnya postur tubuh, kecantikan, kesehatan, keutuhan tubuh seperti utuh atau cacat, serta keberfungsian organ tubuh. Yang kedua yaitu kemampuan mental dan bakat khusus. Seorang anak yang pandai pada umur yang muda sudah dapat mengenal hubungan antara dirinya dan benda-benda lingkungannya, sesuai dengan cara bagaimana seorang anak sejak kecil dianjurkan untuk mengadakan penyesuaian yang pantas, maka ia juga akan cepat mengerti bentuk penyesuaian yang tepat serta seimbang dengan masa kematangan dan tuntutan yang dihadapinya. Faktor yang kedua yaitu lingkungan. Faktor lingkungan yang ikut memengaruhi terbentuknya kepribadian terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terdiri dari sekelompok individu yang melakukan suatu interaksi sehingga menimbulkan suatu proses sosial. Sedangkan lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak selain individu dan benda-benda kebudayaan. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam perkembangan kepribadian diantaranya yang pertama yaitu keluarga. Lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis dalam arti orang tua memberikan kasih sayang maupun perhatian serta bimbingan, maka perkembangan kepribadian remaja tersebut cenderung positif. Adapun remaja yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang broken home atau kurang harmonis, orang tua bersikap keras serta tidak memperhatikan nilai agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadian remaja cenderung akan mengalami distorsi atau kelainan dalam penyesuaian dirinya. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah tempat di mana anak dapat belajar dan menimba ilmu. Lingkungan sekolah yang bersih, rapi akan membantu remaja belajar dengan tenang dan nyaman. Di samping itu, hubungan antara siswa dengan guru dan hubungan antara siswa dengan lingkungan sekolah lainnya perlu dijaga karena hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian remaja. Yang ketiga yaitu teman sebaya. Saat mulai bergaul dengan teman, remaja mulai mengalihkan perhatiannya untuk mengembangkan sifat-sifat atau perilaku yang cocok serta dikagumi oleh teman-temannya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Bagi remaja yang kurang mendapat kasih sayang dan bimbingan keagamaan atau etika dari orang tuanya, biasanya kurang memiliki kemampuan selektif dalam memilih teman dan mudah sekali terpengaruh oleh sifat dan perilaku teman-temannya. Faktor ketiga yang mempengaruhi kepribadian remaja yaitu citra diri atau self-concept. Self-concept atau citra diri yaitu kehidupan kejiwaan yang terdiri atas perasaan, sikap pandang, penilaian, dan anggapan yang semuanya akan terpengaruh dalam keputusan tindakan sehari-hari. Seseorang dengan citra dirinya menilai dirinya sendiri dan menilai lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan dan pembawaan dalam terbentuknya kepribadian seseorang, keduanya saling berkait dan melengkapi satu sama lain tanpa mengabaikan self-concept, yakni bagaimana seseorang menggunakan potensi yang dimiliki dan lingkungannya. Karena
Citra diri atau self-concept mempunyai pengaruh yang besar untuk menginterpretasikan kuatnya daya pembawaan dan kuatnya daya lingkungan. Implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan. Kurt Lewin menegaskan bahwa pribadi selalu ada dalam lingkungannya dan tidak dapat lepas dari lingkungannya, sehingga implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pembelajaran pun tidak dapat terlepas dari lingkungan remaja tersebut, seperti lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat memberikan andil besar dalam implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pembelajaran. Implikasi perkembangan kepribadian pada remaja dalam pembelajaran diartikan sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan pengajar dalam hal memahami siswa sebagai remaja di lingkungan sekolah. Beberapa upaya pembinaan terhadap siswa perlu diperhatikan sekurang-kurangnya untuk mengurangi kemungkinan tumbuhnya permasalahan yang timbul pada masa remaja. Upaya tersebut diantaranya 1. Seorang guru dapat memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fungsi kepribadian. Untuk lebih baiknya, seorang guru dapat memberikan tugas-tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, memahami orang lain, dan mengambil keputusan atau tindakan yang tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadian siswa remaja. 2. Seorang guru dapat membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. 3. Emosi yang memuncak adalah karakteristik dari remaja. Guru dapat membimbing remaja dalam mengendalikan emosi yang negatif. 4. Guru dapat membimbing remaja dalam memahami atau bersikap toleransi terhadap orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.